Suara piring pecah berdenting di lantai marmer ruang tamu. Dasar tidak tahu diri. Berani-beraninya kamu menyentuh barang ini. Tangan ibu mertuaku terangkat, lalu turun keras ke pipiku. Kepalaku terlempar ke samping. Pipiku panas seperti dibakar. Pandanganku memutih sesaat. Yang menamparku adalah ibu mertuaku dengan gelang emas dan kebaya sutra mahalnya. Hari itu rumah penuh tamu undangan syukuran cucu pertama. Beliau menatapku dari atas ke bawah. Pergi dari rumah ini sekarang. Bayi itu tinggal. Kamu tidak usah kembali. Suamiku berdiri di belakangnya. Pria yang 5 tahun tidur di sampingku itu tidak berkata apa-apa. Bahkan setelah melihat pipi istrinya bengkak, dia diam. Tidak. Dia malah menyunggingkan senyum tipis. Senyum yang seakan berkata, rasakan. Adik iparku, Ratih, mengangkat ponselnya. Merekam semua ini seperti menonton sebuah pertunjukan. Bibirnya menyunggingkan senyum puas. Sini mbak, kasih lihat wajahnya yang malu. Biar jadi kenangan. Katanya sambil tertawa kecil. Saya berdiri di tengah ruangan itu. Pipi saya berdenyut. Tamu-tamu memalingkan wajah. Pura-pura tidak melihat. Tidak ada satupun yang membela. Suami saya diam. Mertua saya angkuh. Adik ipar saya merekam. Dan di gendongan Bu Sukma. Anak saya yang baru berumur beberapa bulan menangis. Dipisahkan dari ibunya. 5 tahun. Selama 5 tahun saya menelan hinaan keluarga ini dalam diam. Dan malam itu, mereka mengira sudah membuang seorang pembantu murahan. Mereka tidak tahu, perempuan yang baru saja mereka tampar adalah orang yang memegang seluruh napas keuangan mereka di ujung jari. Mereka tidak tahu, dalam tas tangan yang saya genggam saat itu, ada map abu-abu yang akan mengubah segalanya. Tapi sebelum saya menceritakan bagaimana semuanya runtuh, izinkan saya mulai dari awal. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita merenungi luka rumah tangga dan keadilan yang selalu datang pada waktunya. Kalau kalian percaya bahwa kesabaran punya batas dan setiap kezaliman akan ditagih lunas, temani saya sampai akhir. Inilah kisahnya. Nama saya Aulia, 32 tahun. Saya bekerja sebagai kepala keuangan di sebuah grup investasi di kawasan SCBD, Jakarta. Sudah 5 tahun saya menjadi menantu keluarga Prawira. Dan sudah 5 tahun pula saya menjalani 2 kehidupan yang tidak pernah bertemu. Pagi hari saya bangun pukul 4, memasak untuk satu rumah, mencuci, menyetrika, mengepel lantai marmer yang luasnya seperti lobi hotel. Lalu saya pamit. Katanya pergi mengajar les. Padahal saya menyetir sendiri ke kantor di lantai 32 sebuah gedung kaca. Di sana, ratusan orang memanggil saya Bu Aulia. Di rumah mertua, saya hanya dipanggil kamu. Saya menikah dengan Reza 5 tahun lalu. Waktu itu dia tampak sederhana dan tulus. Anak bungsu keluarga Prawira, pemilik PT Prawira Sentosa, sebuah perusahaan konstruksi yang sedang naik daun. Saya pikir saya menikah dengan seorang pria. Ternyata saya menikah dengan sebuah keluarga yang menganggap saya beban. Saya berasal dari kampung di Jawa Tengah. Ayah saya sudah lama meninggal. Ibu saya seorang petani yang membanting tulang menyekolahkan saya sampai ke perguruan tinggi di Jakarta. Saya lulus sebagai sarjana akuntansi terbaik, lalu meniti karir dari bawah, sampai akhirnya menjadi kepala keuangan di usia muda. Saya bangga dengan apa yang saya raih dengan tangan saya sendiri. Tapi di mata keluarga Prawira, semua itu tidak berarti. Bagi mereka, asal-usul saya dari kampung adalah aib yang harus disembunyikan dari para relasi. Saya diminta berhenti bekerja sejak menikah. Istri keluarga Prawira tidak perlu bekerja, cukup urus rumah, kata Bu Sukma. Saya pura-pura menurut. Saya pura-pura menjadi ibu rumah tangga. Padahal, diam-diam, saya tetap bekerja dan menyimpan identitas itu rapat-rapat. Sejak hari pertama, ibu mertua saya, Bu Sukma, menatap saya seperti menatap noda di taplak putih. Orang tuamu cuma petani di kampung, kan? Ya sudah, di rumah ini kamu belajar jadi orang. Jangan banyak gaya. Saya menundukkan kepala. Saya pikir mungkin
dengan waktu. Mereka akan menerima saya. Saya salah. Bagi mereka, sejak awal, saya bukan keluarga. Saya hanya tenaga gratis yang kebetulan menikahi anak bungsu mereka. Reza tidak pernah membela saya. Setiap kali ibunya menghina, dia menunduk dan berkata pelan, "Sabar ya. Mama memang begitu. Nanti juga baik." Kakak ipar saya, Mas Bayu, sibuk dengan utang, judi, dan minumannya. Dan adik ipar saya, Ratih, 28 tahun, adalah yang paling pintar memutar lidah. Dialah yang selalu membisikkan racun ke telinga ibunya. "Mama, uang belanja bulan ini jangan dipegang dia. Nanti dia kantongi diam-diam. Orang kampung kan begitu." Padahal setiap rupiah belanja rumah ini, sayalah yang menalanginya. Dari gaji yang mereka tidak pernah tahu jumlahnya. Suatu malam di tahun kedua pernikahan, Reza pulang larut. Bau parfum perempuan lain menempel di kemejanya. Saya tidak bertanya, saya hanya mencuci kemeja itu. Seperti biasa. Tapi di dalam dada saya, sesuatu mulai membeku. Saya berdiri di depan mesin cuci tengah malam, memegang kemeja yang berbau parfum asing itu. Air mata saya menetes ke kain. Saya menikahi pria ini dengan sepenuh hati. Saya meninggalkan karir saya yang cemerlang, pura-pura menjadi ibu rumah tangga, hanya agar keluarganya menerima saya. Dan inilah balasannya. Bau parfum perempuan lain di kemeja suami saya. Malam itu, saya berhenti berharap pada Reza. Tapi saya belum berhenti bertahan, karena saya masih punya satu alasan. Saya masih ingin memberi pernikahan ini satu kesempatan terakhir. Keesokan paginya, Bu Sukma memanggil saya ke ruang tengah. "Aulia, kamu sudah 2 tahun menikah. Mana cucu? Perempuan kalau tidak bisa kasih keturunan, itu sama saja tidak berguna. Reza masih muda. Jangan salahkan mama kalau dia cari yang lain." Saya menggenggam ujung celemek saya. Dada saya sesak. Tapi wajah saya tetap datar. Mereka tidak tahu, di laci meja kerja saya di kantor, ada map yang sejak setahun lalu mulai saya isi pelan-pelan. Map berwarna abu-abu, berisi salinan rekening koran perusahaan keluarga ini. Perusahaan yang ternyata sudah mulai pincang. Dan diam-diam berutang pada tempat saya bekerja. Ada hari di mana dua dunia saya hampir bersentuhan. Suatu siang, saya memimpin rapat dengan jajaran direksi. Saya berdiri di depan layar, menjelaskan arus kas 3 perusahaan rekanan. Suara saya tegas. Setiap orang di ruangan itu mendengarkan dengan serius. Mereka memanggil saya Bu Aulia dan menunggu keputusan saya. 2 jam kemudian, saya sudah berdiri di dapur rumah mertua, mengenakan celemek, mengupas bawang, sambil mendengar Bu Sukma berteriak bahwa sambal buatan saya terlalu asin. "Otakmu di mana sih? Masak begini saja tidak becus. Pantas saja orang tuamu cuma petani." Saya menunduk dan minta maaf. Tangan saya yang siang tadi menandatangani persetujuan dana puluhan miliar. Sore itu mengaduk sambal sambil meminta maaf. Tidak ada yang tahu. Itulah hidup ganda yang saya jalani selama 5 tahun. Kalian mungkin bertanya, kenapa saya bertahan? Kenapa perempuan dengan jabatan dan penghasilan seperti saya rela diperlakukan seperti pembantu? Jawabannya sederhana. Saya masih percaya pada janji pernikahan. Saya masih berharap suami saya suatu hari akan berdiri di pihak saya. Harapan itu yang membuat saya bertahan. Dan harapan pula yang paling lama membutakan saya. Saya pernah mencoba bicara dengan Reza. Sekali di tahun pertama, saya bilang, "Mas, kadang mama bicaranya menyakitkan. Bisa tolong bantu saya?" Reza menatap saya seperti saya meminta sesuatu yang mustahil. "Aulia, dia itu ibuku. Kamu yang harus mengalah. Perempuan yang baik itu yang sabar sama mertuanya. Jangan cengeng." Sejak itu, saya berhenti meminta tolong. Saya mengerti, di rumah ini saya sendirian. Maka saya berhenti menangis dan mulai mencatat. Tapi malam, saat bau parfum itu menempel di kemejanya, harapan saya retak untuk pertama kali. Garis pertama yang nantinya akan membelah segalanya. Tahun ketiga, retakan itu melebar. Suatu sore,
Saya pulang lebih awal karena rapat di kantor selesai cepat. Saya mendengar suara tawa dari ruang tamu. Suara Reza. Dan suara seorang perempuan yang asing. Saya melangkah pelan. Di sofa, Reza duduk berdampingan dengan seorang perempuan muda berpakaian mahal. Tangan mereka bersentuhan. Bu Sukma duduk di seberang mereka, tersenyum lebar. Senyum yang tidak pernah sekalipun beliau berikan kepada saya. Nah, ini baru calon menantu idaman mama. Anak orang, bukan dari kampung. Saya berdiri di ambang pintu. Kantong belanja masih di tangan saya. Untuk sesaat, ruangan itu hening. Lalu, Bu Sukma menoleh ke arah saya dan wajahnya berubah dingin. Kenapa pulang cepat? Sana ke dapur. Buatkan teh untuk tamu. Tamu di rumah yang setiap ubinnya saya pel di hadapan suami yang menggandeng tangan perempuan lain. Saya disuruh membuat teh. Saya berbalik ke dapur. Tangan saya gemetar saat menuang air panas. Tapi saya tidak menangis. Air mata saya sudah habis di tahun kedua. Yang tersisa hanya satu hal. Perhitungan. Perempuan itu bernama Sasha. Anak seorang pengusaha yang katanya bisa menyuntikkan modal ke perusahaan keluarga Prawira yang mulai goyah. Saya mengerti sekarang, bagi keluarga ini, pernikahan bukan soal cinta. Pernikahan adalah transaksi. Dan saya, menantu dari kampung, sudah tidak lagi menguntungkan dalam pembukuan mereka. Malam itu, Reza masuk kamar dengan santai. Seolah tidak terjadi apa-apa di ruang tamu tadi. Saya bertanya pelan, siapa perempuan tadi? Mas. Dia melepas jam tangannya tanpa menoleh. Teman bisnis mama. Jangan banyak tanya. Mas memegang tangannya. Reza menghela napas. Seperti orang yang lelah meladeni anak kecil. Aulia, kamu jangan mulai. Kamu tahu posisi keluarga ini lagi susah. Kalau mama mau aku dekat sama Sasha demi perusahaan, ya aku jalani. Kamu cuma perlu diam dan urus rumah. Itu saja. Itu saja. 5 tahun pernikahan, dan tugas saya diringkas menjadi 2 kata, urus rumah. Saya berbaring memunggunginya. Di kegelapan, mata saya terbuka lebar. Saya teringat map abu-abu di laci kantor. Saya teringat angka-angka yang setiap hari melintas di layar komputer saya. Dan untuk pertama kalinya, dalam 5 tahun, saya tersenyum di dalam gelap karena mereka lupa satu hal. Perusahaan keluarga Prawira yang sedang susah itu, sumber pinjaman daruratnya adalah grup tempat saya bekerja dan yang menandatangani persetujuan setiap pencairan dana, yang memeriksa setiap aliran rupiah masuk dan keluar adalah saya. Pernah suatu kali, 2 dunia saya nyaris bertabrakan. Reza datang ke kantor pusat grup kami untuk sebuah pertemuan. Mewakili PT Prawira Sentosa. Saya melihatnya dari lantai atas, melalui dinding kaca. Jantung saya berdebar. Kalau dia naik 1 lantai lagi, dia akan melihat papan nama di pintu ruangan saya. Dia akan tahu siapa istrinya sebenarnya. Saya menahan napas. Saya meminta sekretaris saya mengatur agar pertemuan itu dipindahkan ke lantai bawah. Reza pulang hari itu tanpa pernah tahu bahwa perempuan yang dia suruh urus rumah saja duduk di kursi pengambil keputusan, beberapa lantai di atas kepalanya. Saya pulang ke rumah malam itu, melepas blazer, memakai celemek, dan kembali memasak makan malam untuk keluarga yang menghina saya. 2 kehidupan dalam 1 hari, dan tidak ada seorang pun yang tahu jurang antara keduanya suatu hari akan menelan mereka. Saya tidak langsung bertindak. Orang yang terburu-buru hanya akan menumpahkan tehnya sendiri. Saya menunggu sambil terus mengisi map abu-abu itu, halaman demi halaman. Insiden pertama datang di tahun keempat. Bu Sukma jatuh sakit. Bukan sakit parah, hanya tekanan darah. Tapi selama 2 minggu, sayalah yang merawat. Mengganti popok, menyuapi, begadang. Reza tidak pernah sekalipun masuk ke kamar ibunya. Rati hanya datang membawa buah, berfoto untuk media sosial, lalu pergi. Saya begadang malam demi malam, mengompres dahi beliau, menyuapi bubur sesendok demi sesendok. Saya melewatkan rapat penting di kantor demi merawat perempuan yang tidak pernah menganggap saya manusia. Saya pikir mungkin kali ini kebaikan saya akan meluluhkan hatinya. Saya salah lagi. Saat Bu Sukma sembuh,
Hal pertama yang beliau lakukan adalah memanggil saya, Aulia, selama Mama sakit. Banyak perhiasan Mama yang hilang. Kamu yang terakhir pegang lemari Mama. Jadi, kamu pasti tahu sesuatu. Saya menatap beliau. Tidak percaya. Saya tidak mengambil apapun. Bu, saya hanya merawat ibu. Sudah, jangan membantah. Orang seperti kamu memang begitu. Mama sudah pelihara kamu di rumah ini. Malah mencuri. Mama potong saja uang belanja kamu sampai lunas. Belakangan, perhiasan itu ternyata digadaikan sendiri oleh Mas Bayu untuk membayar utang judinya. Tapi tidak ada yang meminta maaf kepada saya. Tuduhan itu dibiarkan menggantung. Seakan saya memang pencuri. Uang belanja yang sebenarnya uang saya sendiri tetap dipotong. Saya hanya mengangguk. Di dalam hati, saya mencatat. Halaman baru di map abu-abu. Insiden kedua, suatu malam. Mas Bayu pulang dengan wajah pucat. Para penagih utang menggedor pintu. Hutang judinya menggunung. Bu Sukma panik dan tahu apa solusi keluarga ini. Aulia, kamu kan pegawai. Pinjam uang ke kantor kamu. 50 juta untuk bayar utang Bayu. Ini kan demi keluarga. Demi keluarga. Kata yang selalu mereka pakai saat butuh kantong saya. Saya berkata bahwa saya tidak punya uang sebanyak itu. Bu Sukma membanting gelas. Tidak berguna. Menantu macam apa kamu? Suami susah, keluarga susah. Kamu cuma bisa diam, padahal sebenarnya dengan satu tanda tangan di kantor, saya bisa mencairkan jumlah 100 kali lipat dari itu. Tapi saya tidak akan menggunakan kuasa saya untuk menutupi kerakusan keluarga ini. Saya menundukkan kepala dan menerima makian itu. Malam itu, di kamar, saya mendengar Bu Sukma dan Reza berbisik. Bagaimana kalau kita jodohkan Reza dengan anak pengusaha yang bisa kasih modal? Si Aulia ini sudah tidak ada gunanya. Mereka membicarakan perceraian saya, seolah membicarakan cuaca. Saya berbaring memunggungi pintu. Mata terbuka. Saya diam. Tapi diam saya bukan kelemahan. Diam saya adalah perhitungan yang sedang menunggu waktunya. Beberapa minggu setelah itu, Reza mengubah satu hal lagi. Selama ini, gaji bulanan kami dikelola bersama. Tapi suatu pagi, dia berkata bahwa mulai sekarang, semua keuangan rumah dia yang pegang. Dia hanya akan memberi saya uang harian. Berapa? Mas, tanya saya. 200.000 sehari. Itu cukup untuk belanja dapur. Sisanya, aku yang atur. Kamu kan tidak perlu uang banyak. Mau kemana juga? Di rumah saja. 200.000 sehari. Untuk perempuan yang gajinya puluhan juta sebulan, dari kantor yang tidak mereka ketahui. Saya menerima uang itu tanpa berkata apa-apa, karena saya tahu kemana sisa uang itu pergi. Beberapa hari kemudian, saya melihat tagihan kartu kredit Reza tergeletak di meja. Restoran mahal, hotel, toko perhiasan perempuan. Semuanya di tanggal-tanggal saat dia bilang sedang lembur. Uang yang katanya untuk mengatur rumah tangga dipakai untuk bersenang-senang dengan Sasha. Saya memotret tagihan itu. Halaman baru di map abu-abu. Saya tidak marah. Saya hanya mencatat karena saya tahu semakin banyak yang mereka ambil dengan tangan kiri, semakin berat tagihan yang akan saya serahkan dengan tangan kanan. Insiden ketiga lebih menyakitkan. Reza mulai terang-terangan membawa Sasha ke rumah. Mereka makan malam bersama keluarga di meja yang saya siapkan. Saya berdiri di sudut dapur, menatap kursi saya diduduki perempuan lain. Bu Sukma tertawa renyah. Sasha, nanti kalau kamu jadi istri Reza, rumah ini akan jauh lebih terhormat, bukan seperti sekarang. Sasha melirik saya, lalu tersenyum manis. Mbak, tolong tambah sambelnya ya. Yang ini kurang pedas. Saya mengambil piring itu ke dapur. Di belakang saya, terdengar tawa mereka. Reza menceritakan rencana liburan ke luar negeri bersama Sasha. Bu Sukma menimpali dengan rencana pernikahan mereka. Seolah saya, istri sahnya, tidak ada di ruangan itu. Seolah saya hanya perabot di sudut. Saat saya membawa sambal kembali, Sasha sengaja menyenggol gelas hingga air tumpah ke lantai. Ups, Mbak. Tolong dilap ya, licin nanti, bahaya.
Saya berlutut, mengelap lantai di dekat kaki perempuan yang merebut suami saya, di hadapan mertua yang tersenyum puas. Tangan saya bergerak mengelap, tapi pikiran saya jernih. Saya menghitung. Beberapa bulan lagi, semua dokumen akan lengkap. Saya hanya perlu bersabar sedikit lagi. Saya mengambil piring itu. Tangan saya tenang sekarang, tidak lagi gemetar. Karena saya sudah tahu setiap penghinaan ini suatu hari akan saya bacakan kembali di hadapan mereka semua. Insiden keempat datang di hari raya, Lebaran tahun itu. Rumah keluarga Prawira penuh sanak saudara. Saya bangun pukul 3 pagi, memasak opor ayam, rendang, dan ketupat untuk 20 orang. Punggung saya nyeri, tapi tidak ada yang menawarkan bantuan. Saat semua duduk makan, Bu Sukma memperkenalkan saya kepada para kerabat. Ini menantu saya, dari kampung. Untung dia rajin, jadi tidak perlu bayar pembantu. Para kerabat tertawa. Saya berdiri di belakang, masih dengan celemek, menuangkan minuman. Salah seorang bibi bahkan menyodorkan piring kotornya kepada saya tanpa menoleh. Seolah saya memang pelayan. Ratih, adik ipar saya, mengangkat ponselnya dan diam-diam merekam saya yang sedang mencuci tumpukan piring di dapur. Malamnya, saya menemukan video itu sudah ia unggah ke media sosialnya dengan keterangan yang mempermalukan. Menantu rajin keluarga kami. Hihi. Disertai tawa-tawa di kolom komentar teman-temannya. Saya menatap layar itu lama. Saya tidak membalas. Tapi saya menyimpan tautannya. Saya tahu. Suatu hari, rekaman yang dibuat untuk mempermalukan saya akan berbalik mempermalukan orang yang membuatnya. Internet tidak pernah lupa, dan karma punya ingatan yang lebih panjang dari siapapun. Saya teringat ibu saya di kampung. Hari itu beliau sendirian, merayakan Lebaran tanpa anaknya. Saya pernah meminta izin pulang menengok ibu saat hari raya. Tapi setiap tahun, permintaan itu ditolak. Pulang kampung. Untuk apa? Di sini, kamu masih banyak kerjaan. Lagi pula, malu mama kalau ketahuan menantu mama pulang ke gubuk petani, kata Bu Sukma. Insiden kelima adalah yang paling menyakitkan hati saya. Suatu kali, ibu saya yang sudah lama merindukan saya, nekat datang ke Jakarta. Beliau membawa hasil kebun, ubi dan pisang, oleh-oleh sederhana dari kampung. Beliau berdiri di depan pagar rumah mewah itu, dengan baju terbaiknya yang lusuh. Bu Sukma melihat dari jendela. Beliau tidak membukakan pintu. Beliau menyuruh satpam menyampaikan pesan. Bilang, Bu Sukma sedang ada tamu penting. Tidak bisa terima tamu dari kampung. Suruh pulang saja. Ibu saya berdiri lama di depan pagar, lalu menitipkan oleh-oleh itu kepada satpam dan pergi. Saya baru tahu kejadian itu malam harinya dari Mbak Asih. Saya mengunci diri di kamar belakang, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya menangis sampai pagi. Bukan untuk diri saya, tapi untuk ibu saya, yang harga dirinya diinjak hanya karena melahirkan anak perempuan yang menikah dengan keluarga salah. Esok paginya, mata saya kering, dan map abu-abu di laci kantor bertambah 1 halaman lagi. Saya menulis di pikiran saya dengan tinta yang tidak akan pernah luntur. Suatu hari, perempuan yang menutup pintu untuk ibu saya akan kehilangan seluruh pintunya sendiri. Insiden keenam, saya hamil. Seharusnya itu kabar bahagia, tapi di rumah ini tidak ada yang bahagia. Bu Sukma menatap perut saya dengan curiga. Hamil. Sekarang. Justru di saat Reza mau dijodohkan dengan Sasha. Kamu sengaja ya, biar tidak diceraikan. Saya tidak menjawab. Saya membelai perut saya sendiri. Anak ini satu-satunya hal murni di rumah penuh racun ini. Selama hamil, beban saya tidak berkurang. Saya tetap memasak, mencuci, mengepel, sambil menahan mual, sambil menahan punggung yang nyeri. Reza tidur di kamar terpisah, agar katanya tidak terganggu. Di kantor, rekan-rekan saya menyuruh saya cuti, tapi saya tidak bisa. Kalau saya cuti panjang, 2 dunia saya bisa bertabrakan, dan saya belum siap. Maka saya tetap bekerja sampai bulan ke-9, memimpin rapat dengan perut besar di siang hari, lalu pulang menyiapkan makan malam di rumah mertua pada malam hari.
Suatu malam menjelang melahirkan, saya hampir pingsan di dapur. Saya berpegangan pada meja. Napas saya tersengal. Bu Sukma lewat, melihat saya. Lalu hanya berkata, "Jangan lebay. Perempuan dulu melahirkan sambil bekerja di sawah. Lanjutkan masaknya." Saya melahirkan hampir sendirian, hanya ditemani Mbak Asih, pembantu paruh waktu yang diam-diam baik kepada saya. Reza datang ke rumah sakit 2 jam setelah bayi lahir. Dia melihat sebentar ke arah bayi, lalu menerima telepon dan keluar. Belakangan, saya tahu dia pergi untuk menemani Sasha di acara peluncuran produk. Bahkan di hari anaknya lahir, pilihannya bukan saya. Di ranjang rumah sakit, saya memeluk bayi saya yang mungil. Saya berbisik kepadanya, "Maafkan ibu. Nak, ibu sudah terlalu lama diam. Tapi mulai sekarang, ibu tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu." Insiden ke-7 terjadi seminggu setelah saya pulang membawa bayi. Saya menemukan kunci kamar saya diganti. Barang-barang saya dipindahkan ke kamar pembantu di belakang, dekat dapur. Bu Sukma berdiri di lorong dengan tangan terlipat. Bayi tinggal di kamar utama bersama mama. Kamu di belakang saja. Toh kamu cuma menyusui. Setelah itu, kami yang urus. Kami tidak mau cucu mama besar dengan didikan orang kampung. Mereka ingin mengambil anak saya. Itulah garis yang akhirnya mereka langgar selama 5 tahun. Saya menelan setiap hinaan untuk diri saya sendiri. Tapi anak saya tidak akan pernah. Malam itu, saya duduk di kamar pembantu, memeluk bayi saya yang tertidur. Lalu, saya membuka laptop. Saya membuka map digital yang selama 4 tahun saya susun. Rekening koran, PT Prawira Sentosa, aliran dana proyek fiktif, tanda tangan Bu Sukma di atas pencairan yang tidak pernah masuk ke proyek manapun. Semuanya tersimpan rapi, hitam di atas putih. Perusahaan keluarga ini sudah lama membusuk dari dalam. Bu Sukma dan Reza menggelapkan dana investor melalui proyek-proyek yang hanya ada di atas kertas. Dan modal talangan yang menahan mereka tetap berdiri selama 2 tahun terakhir. Berasal dari grup tempat saya bekerja. Pinjaman 100 miliar, yang setiap pencairannya melewati meja saya. Saya teringat hari pertama saya menyadari semuanya. Setahun lalu, sebuah berkas pinjaman PT Prawira Sentosa masuk ke meja saya untuk ditinjau. Saya hampir tidak percaya saat membaca namanya. Perusahaan mertua saya. Saya bisa saja menolak menanganinya. Tapi saya tidak. Saya justru meminta untuk memegang berkas itu sendiri. Karena saya tahu, di balik angka-angka itu, ada cerita yang harus saya ungkap. Selama setahun, saya mempelajari setiap transaksi. Saya menelusuri kemana dana proyek mengalir. Saya menemukan rekening-rekening pribadi. Saya menemukan proyek yang alamatnya hanya tanah kosong. Saya menyusun semuanya, pelan-pelan, tanpa seorang pun tahu. Bukan untuk menjebak, tapi karena kalau suatu hari ini terbongkar, saya tidak mau ikut tenggelam sebagai orang yang menutup mata. Mereka mengira saya pembantu. Padahal saya adalah tangan yang selama ini menahan mereka agar tidak jatuh. Dan tangan itu, kapan saja, bisa saya tarik. Saya menatap bayi saya yang tertidur. Saya membelai pipinya. Lalu saya mengetik pesan kepada atasan saya, meminta waktu untuk bertemu esok pagi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya tidur nyenyak. Insiden ke-8. Keesokan paginya, saya menemui atasan saya, Pak Direktur Utama. Saya menyerahkan map abu-abu itu. Saya menjelaskan setiap halaman dengan tenang, sebagai kepala keuangan, bukan sebagai menantu. Pak Direktur membaca lama, wajahnya mengeras. Bu Aulia, kalau ini benar, perusahaan kita sedang dibohongi dalam skala besar. Kita harus tarik pinjaman dan lapor ke pihak berwenang. Saya tahu. Pakistan, jawab saya. Saya sudah menyiapkan semua dokumennya, audit lengkap, tinggal dijalankan. Saya tidak melakukan ini karena dendam pribadi semata. Saya melakukan ini karena yang mereka lakukan adalah kejahatan dan kebetulan, keadilan dan keadilan saya kali ini berjalan ke arah yang sama. Insiden ke-9. 3 hari kemudian, surat resmi dari grup kami dikirim ke PT Prawira Sentosa.
Penarikan seluruh fasilitas pinjaman dalam 7 hari, disertai pemberitahuan bahwa hasil audit internal akan diserahkan kepada pihak berwajib. Di rumah, kepanikan pecah. Bu Sukma berteriak-teriak menelepon. Reza pucat pasi, bolak-balik di ruang tamu. Mas Bayu menghilang entah kemana. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa surat yang menghancurkan mereka itu ditandatangani persetujuannya oleh perempuan yang tidur di kamar pembantu mereka. Kenapa bisa begini? Siapa yang membongkar? Bu Sukma berteriak histeris. Pasti ada pengkhianat di antara kita. Saya berdiri di dapur, menggendong bayi saya, dan diam. Pengkhianat. Mereka bahkan tidak sadar pengkhianatan yang sebenarnya sudah mereka lakukan kepada saya selama 5 tahun. Selama 3 hari itu, rumah berubah menjadi neraka. Telepon berdering tanpa henti. Para investor menuntut penjelasan. Bu Sukma menelepon ke sana kemari, mencoba mencari pinjaman baru untuk menutupi lubang. Tapi tidak ada yang mau. Kabar tentang audit sudah menyebar di kalangan pengusaha. Nama Prawira menjadi racun. Reza pulang larut setiap malam, mabuk. Sasha tidak lagi menjawab teleponnya. Keluarga pengusaha yang dijanjikan akan menyuntikkan modal menghilang begitu mendengar perusahaan dalam masalah hukum. Modal itu ternyata tidak pernah benar-benar ada. Hanya umpan untuk masuk ke keluarga yang mereka kira kaya. Saya menyaksikan semuanya dari kamar belakang dengan tenang. Saya tidak melakukan apa-apa lagi. Saya hanya membiarkan kebusukan yang mereka tanam sendiri tumbuh dan memakan mereka. Insiden ke-10 adalah pemicu terakhir untuk menyelamatkan muka di tengah krisis. Keluarga ini memutuskan tetap menggelar pesta besar, syukuran kelahiran cucu, sekaligus. Diam-diam. Pengumuman pertunangan Reza dengan Sasha. Mereka ingin menunjukkan kepada para relasi bahwa keluarga Prawira masih kokoh. Dan di pesta itu, saya direncanakan untuk diusir secara terhormat. Disuruh pergi diam-diam sebelum tamu penting datang. Aulia, kata Bu Sukma sehari sebelum pesta. Besok kamu jangan muncul. Tinggal di kamar belakang. Bayi, biar mama yang gendong di depan tamu. Kamu sudah bukan bagian dari keluarga ini lagi. Surat cerai sudah disiapkan Reza. Tinggal kamu tanda tangan. Saya menerima map surat cerai itu. Saya membukanya. Di dalamnya tertulis bahwa saya menyerahkan hak asuh anak kepada keluarga Prawira. Mereka bukan hanya ingin membuang saya. Mereka ingin merampas anak saya dan menjadikan saya pergi tanpa apa-apa. Saya membaca kalimat itu pelan-pelan. Lalu saya tersenyum. Senyum pertama saya yang tulus dalam 5 tahun. Baik, Bu, kata saya pelan. Besok, di pesta, saya akan tanda tangan di depan semua tamu. Bu Sukma mengerutkan dahi. Heran melihat saya begitu tenang, tapi beliau tidak curiga. Beliau mengira pembantu sudah pasrah. Beliau tidak tahu. Besok malam, di hadapan seluruh relasi bisnisnya, semua yang selama ini ia kubur akan saya bongkar satu persatu. Malam itu, saya menelpon atasan saya. Saya bilang, besok adalah waktunya. Saya juga menelpon pengacara perusahaan, memastikan semua langkah hukum sudah siap. Lalu saya menyiapkan satu tas kecil, berisi pakaian saya dan anak saya. Saya menatap bayi saya yang tertidur pulas. Besok, bisik saya, kita pergi dari sini. Untuk selamanya. Saya tidak bisa tidur malam itu. Bukan karena takut, tapi karena 5 tahun beban di dada saya. Akhirnya, besok akan saya letakkan. Malam pesta tiba. Rumah keluarga Prawira berubah jadi panggung kemewahan. Lampu kristal menyala. Para pelayan catering hilir mudik. Tamu-tamu penting berdatangan. Direktur perusahaan rekanan, ibu-ibu arisan, kolega bisnis. Bu Sukma berdiri di tengah ruangan dengan kebaya sutra dan gelang emasnya, tertawa anggun. Menyambut setiap tamu, seolah hidupnya tidak sedang runtuh. Saya turun dari kamar belakang, tapi bukan dengan daster lusuh. Saya mengenakan setelan blazer biru tua
yang selama ini saya simpan di dasar koper, di tempat yang tidak pernah dilihat siapapun. Setelan yang dijahit khusus, yang saya pakai saat memimpin rapat Dewan Direksi. Lebih mahal dari semua perhiasan yang dikoleksi Bu Sukma. Rambut saya tertata rapi, wajah saya tenang. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya berjalan di rumah itu bukan sebagai pembantu, tapi sebagai diri saya yang sebenarnya. Di saku blazer, saya menyimpan sebuah kartu nama, Aulia, Kepala Keuangan. Tertulis nama grup investasi tempat saya bekerja. Kartu yang selama 5 tahun tidak pernah saya tunjukkan kepada keluarga ini. Saat saya melangkah masuk ke ruang tamu, percakapan perlahan berhenti. Tamu-tamu menoleh. Beberapa dari mereka, para direktur perusahaan rekanan, menatap saya dengan bingung, lalu dengan tatapan yang berubah, seakan mengenali sesuatu yang tidak mereka percayai. Bu Sukma menghampiri saya dengan wajah merah. Apa-apaan ini? Sudah Mama bilang, tinggal di belakang. Kamu mau mempermalukan keluarga ini? Tidak. Bu, jawab saya tenang. Saya datang untuk menandatangani surat cerai. Seperti permintaan ibu. Di depan semua tamu, saya mengeluarkan map surat cerai itu. Lalu, di hadapan semua orang, saya meletakkannya di meja. Tapi, saya tidak menandatanganinya. Saya justru mengeluarkan map lain. Map abu-abu yang sudah saya susun selama 4 tahun. Salah seorang tamu, seorang pria berjas yang merupakan direktur dari salah satu perusahaan rekanan, melangkah maju. Wajahnya berubah saat melihat saya. Bu Aulia, Anda Kepala Keuangan dari grup investasi yang menalangi PT Prawira. Kenapa Anda ada di sini? Ruangan hening. Bu Sukma menoleh ke pria itu, lalu ke saya. Bingung. Apa maksudnya ini? Aulia cuma menantu saya. Dia pembantu di rumah ini. Pria berjas itu menggeleng. Bu, perempuan ini yang menandatangani persetujuan pinjaman 100 miliar untuk perusahaan keluarga Anda tanpa tanda tangan beliau. Perusahaan Anda sudah jatuh 2 tahun lalu. Gelas di tangan Bu Sukma jatuh. Pecah di lantai marmer. Suara yang sama dengan suara piring yang dulu beliau lemparkan ke arah saya. Saya membuka map abu-abu. Suara saya jernih, terdengar ke seluruh ruangan. Para tamu sekalian, saya minta maaf mengganggu pesta ini. Tapi ada hal yang harus saya sampaikan. Karena banyak dari Anda adalah investor di PT Prawira Sentosa. Saya mengangkat lembar pertama. Ini rekening koran perusahaan. Selama 2 tahun terakhir, dana investor dialirkan ke 7 proyek konstruksi. Tapi setelah saya audit, 7 proyek itu tidak pernah ada. Hanya nama di atas kertas. Dananya lebih dari 70 miliar masuk ke rekening pribadi. Saya membalik lembar berikutnya. Dan ini, tanda tangan yang menyetujui setiap pencairan. Tanda tangan Ibu Sukma Prawira dan suaminya, Reza Prawira. Tamu-tamu mulai berbisik. Beberapa direktur berdiri. Wajah mereka geram. Ini uang mereka. Saya membalik lagi. Dan ini, mungkin yang paling menarik. Tagihan kartu kredit suami saya. Restoran mahal, hotel, perhiasan. Semuanya dari dana yang seharusnya untuk proyek. Sementara di rumah, saya diberi 200.000 sehari untuk memasak dan disuruh tinggal di kamar pembantu. Wajah Sasha yang berdiri di samping Reza memucat. Beliau mulai mundur perlahan ke arah pintu. Perhiasan yang ia kenakan ternyata dibeli dari uang yang dicuri. Beliau mengerti, kapal ini sedang tenggelam dan ia bukan tipe yang ikut tenggelam. Reza maju, panik. Aulia, hentikan. Kamu istri saya. Kamu tidak boleh begini ke keluarga sendiri. Saya menatapnya. Untuk pertama kali, tanpa rasa takut, tanpa harap. Keluarga, Mas, 5 tahun saya memasak, mencuci, dan dihina di rumah ini. Saat saya melahirkan anak, Mas sedang menemani Sasha. Saat ibu Mas menampar saya tadi malam, Mas tersenyum. Sekarang Mas bicara soal keluarga. Aku, suamimu, Aulia. Suara Reza bergetar. Kalau perusahaan jatuh, kamu juga jatuh. Saya tersenyum tipis. Tidak, Mas, saya tidak pernah bergantung pada perusahaan ini.
Selama 5 tahun, kalian mengira saya hidup dari belas kasihan kalian. Padahal, kalianlah yang selama 2 tahun ini hidup dari pinjaman yang saya setujui. Saya yang menahan kalian agar tidak jatuh. Dan hari ini, saya hanya berhenti menahan. Saya menoleh ke Bu Sukma. Bu masih ingat? Hari ibu menutup pintu untuk ibu saya. Ibu menyuruh satpam mengusir perempuan tua yang membawa ubi dari kampung. Perempuan tua itu adalah ibu saya. Dan hari ini, Bu, semua pintu ibu sendiri yang akan tertutup. Bu Sukma menggeleng-geleng. Air matanya mengalir. Tapi tidak ada satupun tamu yang menatapnya dengan iba. Saya meletakkan dokumen di meja. Saya tidak melakukan ini karena saya menantu yang dendam. Saya melakukan ini karena saya kepala keuangan yang menolak menutupi kejahatan. Audit ini sudah diserahkan ke pihak berwenang pagi tadi. Saat itu juga, pintu rumah terbuka. Beberapa petugas masuk, menunjukkan surat resmi. Ruangan yang tadi penuh tawa berubah menjadi kekacauan. Para tamu berebut keluar. Investor berteriak menuntut uang mereka. Bu Sukma terduduk di lantai. Kebaya sutranya kusut. Gelang emasnya berkilau sia-sia di bawah lampu kristal. Kenapa? Kenapa kamu lakukan ini? Suaranya parau. Kami sudah memberimu tempat tinggal. Saya berlutut sejenak, menatap matanya. Bu, selama 5 tahun, saya hanya minta satu hal dari keluarga ini. Diperlakukan sebagai manusia. Ibu memilih memperlakukan saya sebagai pembantu. Sekarang, semuanya kembali kepada ibu. Ini bukan balas dendam saya. Ini hitungan yang ibu buat sendiri. Reza berlari mengejar saya, mencengkeram lengan saya. Aulia, tolong, bantu aku. Kamu kepala keuangan. Kamu pasti bisa hentikan ini. Aku salah. Aku akan ceraikan Sasha. Kita mulai lagi dari awal. Saya menatap tangannya yang mencengkeram lengan saya. Tangan yang tidak pernah sekalipun terangkat membela saya selama 5 tahun. Saya melepaskannya pelan. Mulai dari awal. Mas, awal yang mana? Awal di mana Mas tersenyum saat ibu Mas menampar saya? Atau awal di mana Mas pergi menemani perempuan lain saat anak Mas lahir? Tidak ada awal yang bisa kita ulang. Yang ada hanya akhir. Dan ini akhirnya. Ratih, adik ipar yang dulu merekam saya ditampar dan mengunggahnya untuk ditertawakan, kini berdiri di sudut dengan wajah pucat. Ponselnya tergenggam erat. Tapi kali ini tidak ada yang ia rekam. Kali ini, dialah yang menjadi tontonan. Saya melewatinya tanpa berkata apa-apa. Tatapan saya saja sudah cukup. Saya berdiri. Saya berjalan ke kamar belakang. Saya menggendong bayi saya, mengemas tas yang sejak seminggu lalu sudah saya siapkan. Lalu saya melangkah keluar dari pintu utama rumah itu, melewati kepingan gelas dan tamu-tamu yang berlarian. Di teras, Mbak Asih, pembantu yang selalu baik kepada saya, menggenggam tangan saya sambil menangis. Bu Aulia, hati-hati ya. Bu, saya tersenyum. Terima kasih. Mbak, untuk semua kebaikan Mbak diam-diam selama ini. Saya menyelipkan amplop ke tangannya. Ini untuk Mbak. Berhentilah dari rumah ini. Tempat ini sudah tidak ada apa-apanya lagi. Saya melangkah ke mobil saya, menyalakan mesin. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya menyetir pulang ke rumah yang benar-benar milik saya. Apartemen tenang di kawasan Kuningan, yang selama ini saya simpan tanpa sepengetahuan siapapun. Di sepanjang jalan, anak saya tertidur di kursi belakang. Lampu kota Jakarta berkilau di kaca jendela. Saya tidak menangis. Saya tidak marah. Yang saya rasakan hanya satu hal yang sudah lama hilang. Kebebasan. Saat saya membuka pintu apartemen, hawa sejuk menyambut. Tidak ada lemari yang harus saya bersihkan untuk orang lain. Tidak ada makian yang menunggu. Tidak ada celemek yang harus saya pakai sebelum subuh. Saya membaringkan anak saya di kamar yang sudah lama saya siapkan untuknya. Kamar dengan dinding biru muda dan lampu tidur berbentuk bulan. Saya duduk di tepi ranjangnya, menatap wajahnya yang damai. Kita sudah sampai, Nak, bisik saya. Mulai sekarang, tidak ada yang akan menyebut ibumu pembantu lagi. Malam itu, saya tidur di ranjang saya sendiri.
di rumah saya sendiri. Untuk pertama kalinya sebagai seorang ibu yang merdeka. 6 bulan berlalu. Pagi itu saya duduk di balkon apartemen, menyusui anak saya sambil minum teh hangat. Ibu saya, perempuan petani sederhana yang dulu dipandang rendah, keluarga prawira, kini tinggal bersama saya. Beliau memangku cucunya dengan senyum bangga. Aulia, kata ibu sambil menyodorkan ponselnya. Coba lihat berita ini. Di layar terpampang sebuah judul. Pemilik PT Prawira Sentosa ditahan atas dugaan penggelapan dana investasi. Lebih dari 70 miliar rupiah dana investor diselewengkan. Bu Sukma dan Reza Prawira terancam hukuman bertahun-tahun penjara. Saya membaca dengan tenang. Tidak ada rasa puas yang meledak, hanya ketenangan. Mertuamu bagaimana? Tanya ibu. Rumah mewah mereka sudah disita. Bu, katanya sekarang Bu Sukma tinggal berpindah-pindah di kontrakan kecil. Gelang emas dan kebayanya entah kemana. Ibu menyesap tehnya. Lalu Reza. Sasha pergi begitu perusahaan jatuh. Modal yang dijanjikan keluarganya tidak pernah ada. Reza sekarang sendirian. Sebelum ditahan, katanya hanya mabuk-mabukan. Saya meletakkan cangkir. Dia cepat sekali memilih siapa yang dia sayang. Bu, dan ternyata tidak ada satupun yang benar-benar dia sayang, termasuk dirinya sendiri. Lalu, Ratih, tanya ibu. Adik ipar yang suka merekam itu. Saya tersenyum tipis. Video-video yang dulu dia rekam untuk mempermalukan saya, sekarang berbalik. Setelah kasus ini viral, orang-orang menemukan rekaman lama dia menertawakan saya yang ditampar. Sekarang dia yang dihujat di mana-mana. Dia bahkan menutup semua akunnya. Karma punya cara sendiri untuk menemukan setiap orang. Ibu mengangguk pelan. Dan Mbak Asih, pembantu yang baik itu, sekarang bekerja di apartemen ini. Bu, dengan gaji yang layak dan dihormati. Saya tidak akan pernah lupa. Di rumah yang penuh racun itu. Hanya dia yang memperlakukan saya seperti manusia. Ibu menggenggam tangan saya. Kamu menyesal, Nak? Saya menggeleng. Sama sekali tidak, Bu. Dulu, 5 tahun lamanya, saya ingin diakui. Saya ingin menjadi menantu yang baik. Saya percaya kalau saya cukup sabar, cukup berkorban. Suatu hari, mereka akan menerima saya sebagai keluarga. Tapi itu hanya ilusi bagi mereka sejak awal. Saya bukan keluarga, saya hanya orang yang bisa dimanfaatkan. Dan begitu saya berhenti membiarkan diri dimanfaatkan, semuanya runtuh dengan sendirinya. Saya bangkit, menggendong anak saya, dan membawanya ke balkon. Dari sana, terlihat gedung tempat saya bekerja. Berkilau di bawah matahari pagi, anak saya tertawa kecil, menggapai-gapai sinar matahari. Saya mencium pipinya. Nak, bisik saya, kamu tidak akan pernah tumbuh di rumah yang menyebut ibumu pembantu. Kamu akan tumbuh dengan kepala tegak, seperti ibumu akhirnya. Hari ini, ibu memandang wajah saya lama. Akhir-akhir ini, matamu beda. Nak, dulu selalu murung, sekarang terang. Saya tersenyum. Mungkin ibu benar. Akhir-akhir ini bangun pagi terasa ringan. Tidak ada lagi yang harus saya layani sebelum subuh. Tidak ada lagi perasaan orang yang harus saya jaga. Saya bangun di waktu saya sendiri. Saya menggendong anak saya. Saya pergi bekerja sebagai diri saya yang sebenarnya. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kesabaran bukanlah kelemahan, tapi jangan pernah keliru menukar kesabaran dengan membiarkan diri diinjak tanpa batas. Jangan diam saat harga dirimu dirampas. Dan jangan menukar seluruh hidupmu demi pengakuan dari orang yang sejak awal tidak pernah berniat menerimamu. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Bangun subuh untuk melayani, menelan hinaan, demi sebuah pengakuan yang tak pernah datang. Kalian merasa harus bertahan demi rumah tangga, demi anak, demi nama baik. Tapi ingatlah, rumah yang membuatmu merasa seperti pembantu bukanlah rumah. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Pria yang memilih diam saat istrinya disakiti, yang mengira kesetiaan istri adalah hal yang bisa diinjak kapan saja. Mereka lupa, perempuan yang sabar
bukan berarti perempuan yang lemah. Dan ada pula ibu mertua seperti Bu Sukma, yang mengukur seseorang dari asal-usul dan kekayaannya, bukan dari hatinya, yang lupa bahwa roda kehidupan selalu berputar. Hari ini Bu Sukma tinggal di kontrakan sempit. Reza menanti persidangannya. Dan saya, menantu kampung yang dulu mereka tampar dan usir, kini membesarkan anak saya dengan tenang, memimpin ratusan karyawan, dan hidup dengan kepala tegak. Pagi ini, setelah mengantar ibu dan anak saya kembali ke kantor. Saya melangkah masuk ke lobi gedung kaca tempat saya bekerja. Para staf menyapa saya. Selamat pagi, Bu Aulia. Saya tersenyum dan membalas sapaan mereka satu persatu. Sinar matahari menerobos masuk melalui pintu kaca yang tinggi. 5 tahun lalu, saya adalah menantu yang bangun subuh untuk memasak, menelan makian, dan tersenyum meski dihina. Saya menyembunyikan siapa diri saya demi pengakuan dari orang yang tidak pernah berniat menerima saya. Tapi sekarang berbeda. Sekarang, saya tidak perlu lagi bersembunyi. Saya tidak perlu lagi berpura-pura kecil agar orang lain merasa besar. Saya berjalan menuju lift, menekan tombol lantai tertinggi. Di cermin lift, saya melihat wajah saya sendiri. Bukan wajah pembantu yang murung, tapi wajah seorang perempuan yang akhirnya pulang ke dirinya sendiri. Pintu lift terbuka. Saya melangkah keluar dengan percaya diri. Hari ini, saya menjalani hidup saya yang sebenarnya. Hidup yang seharusnya tidak pernah saya tukar dengan pengakuan siapapun. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk terus diam atau memilih untuk berdiri. Saya memilih berdiri dan saya tidak pernah menyesalinya sedikit pun. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian bertahan terlalu lama di tempat yang tidak menghargai kalian? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Saya membaca satu persatu. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.